Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, hari ini video ketiga dan aku recordnya di esok harinya karena kemarin udah terlalu malam. Oke, lanjut aja. Untuk nge-remind kalian, di video-video sebelumnya kita udah belajar tentang auto root spesifik untuk pindah halaman plus nested root di mana ada wrapper dan bagaimana behavior si routingnya. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanya aja. Nah, sekarang gue akan lanjutkan ke permasalahan selanjutnya yang sering banget gue jumpai. Ya, ini masih ada urusannya dengan blok ya. Jadi kita akan implement si Flutter block di sini untuk kita bisa navigate gitu ya, bahwa provider yang kita initiate di awal itu ternyata tidak berlaku di halaman berikutnya. So, aku akan siapkan dulu untuk beberapa package yang dibutuhkan. Jadi, mungkin videonya akan dipercepat. So, aku akan ambil yang namanya block. Aku akan ambil namanya block, terus freeze, ya, terus ada freeze annotation di sini. Ada juga get, ada injectable, kemudian ada injectable generator, terus ada juga JSON serializable sama JSON annotation. Oke, sedikit banyak. Ya, banyak, sedikit banyak. Ini starter pack package yang pakai kalau aku mulai ini namanya. Oke, jadi ini dia udah gua susun semuanya, udah ada semua generator yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan build runner-nya dulu ya. Jadi di terminal make sure kalian run build runner karena setiap kalian nambahkan dependensi runner-nya akan mati ya teman-teman. Jadi make sure kalian run ulang aja. Itu yang pertama. Yang kedua, gua akan setup untuk injection-nya. Sebentar. Oh, ini dia oke aja. Nah, kita akan setup untuk injection-nya. Jadi di pubdev kita akan masuk ke injectable sekarang. Oh ya, di sini ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Kayaknya dia nggak auto import dan injectable initnya ini sebenarnya datangnya dari package yang namanya injectable ya. Jadi make sure kalian import juga injectable-nya. Jadi terus kalian save aja. Terus sambil dijalankan si build runner-nya ya. Nah, ini karena aku nggak tahu sih, harusnya otomatis ya. Tapi kalau kalian ngalamin kendala itu, tinggal di-import aja injectable-nya. There you go, sudah aman ya. Terus di main-nya kalian jangan lupa tambahkan configure dependency seperti ini. Dan sama satu lagi teman-teman, yaitu widgets flutter binding seperti ini. Dan jangan lupa kalian ubah kelasnya menjadi future ya. That's it. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan sediakan kelas bloknya. Jadi biasanya kita masukin di dalam folder. Aku kasih nama controller aja ya. Kasih nama controller aja. Terus aku akan tes di sini untuk misalnya blok yang aku bikin adalah blok text block gitu ya. Kita kasih text block qubit sih maksudnya. Jadi kita kasih new qubit. Kita kasih text. Nah, nanti dia akan nge-generate sebuah qubit ya. Dan ini udah integrate dengan freeze juga, so udah oke. Nah, sekarang aku akan bikin kelasnya menjadi single class ya. Jadi kita bikin single class. Nah, sekarang kita tinggal save aja, semua akan di-generate. Kita langsung masuk ke qubitnya, di qubit. Nah, ini ada dua cara untuk nge-inject. Nah, disinilah problemnya teman-teman. So, kita akan memakai injectable, ya. Kita akan memakai injectable. Terus di sini namanya aku akan buat sebuah function untuk merubah nama, yaitu ubah nama misalnya ubah nama nanti namanya akan berubah jadi state.copywith name-nya akan berubah menjadi Anan Alfred gitu ya. Dan ini kita emit. Jadi ketika function ini dipanggil, nilai nama yang ada di text state ini nanti akan berubah sehingga siapapun widget yang mengkonsumsi blok ini atau qubit ini itu akan mendapatkan perubahan nama tersebut. Nah, ini sangat lazim banget. Nah, kita akan daftarkan di halaman 1. Jadi contoh, di halaman 1 nih teman-teman punya sebuah text widget. Yang artinya ini aku jadi kolom, aku kasih teks kayak gini. Nama misalnya gitu ya. Oke, there you go. Kita akan save semuanya, file, save all, dan kita akan lihat aplikasinya ya. So, kalau kita gambarkan secara Figma, jadi let's say di dalam Figma yang pertama ini menggunakan apa ya? Menggunakan provider atau kita kasih blok qubit
block provider aja lah ya, block provider. Nanti kita akan pindah ke halaman 2. Nah, there you go teman-teman. Nah, pada saat dibuka seperti ini ya, masih ada tulisan nama doang ya. Nah, sekarang kita akan daftarkan providernya di dalam satu halaman ini ya. Jadi, let's say di halaman ini kita akan pasang sebuah provider supaya kita bisa pakai service-nya. Karena kita udah daftarkan inject table, jadi kita bisa pakai get it di sini. Get it kita panggil text qubit. Nah, ketika Flutter Block udah ada di sini, kita bisa kita bisa memakai semua fitur yang ada di dalam text qubit, asalkan masih dalam satu konteks yang sama, teman-teman. Artinya di dalam buka kurung sampai tutup kurung di sini. Jadi kita akan pasang namanya di dalam sini. Karena kita mau ngerubah data atau mau nge-observe data yang ada di dalam qubit hanya di sini, kita pasang buildernya di sini. Jadi kita pasang buildernya di sini, consnya juga dihapus ya. Nah, kita save. Nah, sekarang kita akan ambil state isi dari nama yang tersebut ya. Jadi kita akan panggil namanya kita ganti jadi state.name kayak gini. Dan consnya kita hapus. Kita save. Nah, seperti yang kalian lihat dia kosong, jadi kalau kita refresh kosong. Pertanyaannya kenapa kosong? Karena kalau kalian balik ke text qubit, pada saat pertama kali dijalankan, text qubit ini akan nge-call yang namanya initial. Nah, kalau kita masuk ke state, kalau kita lihat initial akan memaksa text state ini name-nya kosong gitu ya. Jadi ini nilai default-nya memang kosong. Jadi memang sudah expected kosong. Nah, sekarang gimana cara kita nge-call function yang ada di sini? Ya, kita bisa call di mana aja sebetulnya. Di provider kita bisa call, di builder juga kita bisa call. Jadi contoh kita call di provider, kita tinggal tambah dot aja, terus kalian panggil yang namanya ubah nama. Once kalian save nanti dan kalian rebuild kayak gini, nah namanya langsung berubah jadi Anan Alfred. Karena namanya udah di-update. Oke? Itu cara yang pertama ya untuk get it seperti ini. Untuk builder seperti ini. Nah, contoh, Bang, gua mau misalnya si teksnya ini ada di widget lain gitu ya. Widgetnya ada di widget lain gitu. Contoh begini nih. Seperti ini ya, teman-teman. Teks halaman 1. Terus di teks halaman 1 dia akan nge-call block builder di sini. Nah, kita akan coba refresh. Kita akan coba ke text qubit untuk ngeganti namanya ya. Jadi Anan aja gitu. Kita save, kita refresh lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini masih oke ya, teman-teman. Jadi si text widget yang ada di sini itu masih membawa konteks dari atas sehingga dia masih bisa menggunakan block builder yang ada di sini gitu ya. Jadi namanya masih bisa masih bisa dilewatkan sama dia. Nah, berbeda halnya kalau kita masuk ke halaman 2 di sini. Jadi, kita akan nge-push ke halaman 2. Sebentar. Kira-kira seperti ini di halaman 2, teman-teman. Ya, nggak ada perubahan sebetulnya. Ada block builder aja. Terus di dalam block buildernya akan ada teks yang namanya diambil dari state tersebut. Nah, kita akan save dulu semuanya atau kita refresh aja. Nah, di sini masih oke ya, namanya udah benar Anan. Nah, tapi ketika kita pindah ke halaman 2 di sini teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini jadi kosong, padahal kita udah ngambil state.name di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam debug console, di sini tuh sebenarnya ada error ya guys. Nah, kita akan ulang lagi ya, kita refresh lagi, masuk ke halaman 1 masih aman, kita pindah ke halaman 2, dia jadi error. Nah, kalau kalian baca errornya, itu biasanya errornya ke masalah build context bla 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 gitu ya. Gitu. Biasanya di sini merah sih, cuman aku nggak tahu kenapa di versi terbaru ini merah. Nah, intinya adalah error itu mengatakan bahwa text qubit yang kamu pakai di sini itu tidak ada providernya. Dia tidak punya induk, dia hanya punya builder doang. Terus tiba-tiba kamu mau langsung pakai, nggak bisa gitu. Nah, pasti logika kita adalah ya udah kita tambahkan aja block provider di atas sini, benar ya? Block provider kayak gini, kita pasang get it gitu ya, text block gitu. Nah, kita save gitu ya.
Kita refresh aja semua. Jadi di pertama namanya Anan, yang di kedua namanya ya kosong gitu. Nah, kenapa kosong? Loh, kan tadi di awal ada nih namanya, kok di halaman berikutnya kosong? Karena kita udah bikin instance baru untuk text qubit. Jadi, itu dia behavior dari inject table yang ada di sini. Ketika kalian call, dia akan bikin sesuatu yang baru gitu, teman-teman ya. Block provider yang ada di sini, ketika kita copy kita bikin lagi di sini, ini tidak berkaitan ya, teman-teman. Jadi, yang ada di sini dengan yang ini ya satu hal yang baru aja, jadi seakan-akan ada dua gitu, teman-teman ya. Jadi dengan kita pindah dari halaman 1 ke halaman 2 itu tidak membawa providernya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kalau kita membutuhkan provider yang dari halaman sebelumnya, which is dari halaman 1. Nah, ada banyak cara, tapi cara yang paling biasa digunakan itu adalah menggunakan parameter yang ada di sini. Ya, karena kita tahu get it ini selalu nge-call yang baru, maka kita akan ambil aja text qubit dari sini, teman-teman. Jadi, yang gue maksud kayak gini, final, kita bikin aja text qubit kayak gini, terus kita kasih namanya text qubit, dan ini nanti akan dimasukkan dari dalam parameter yang ada di sini. Jadi, .text qubit kita kasih require, dan harus gitu ya, harus diisi. There you go. Berarti pada saat kita nge-call dari halaman 1, nah kalau kita lihat di sini jadi error. Kenapa jadi error ya? Karena dia membutuhkan satu buah parameter yaitu text qubit, di mana text qubitnya adalah qubit dari sini, teman-teman. Kita harus ngambil get it ini, harus kita jadiin variabel ya, teman-teman. Jadi caranya adalah kalian kasih final text qubit di sini dan langsung kalian isi dari get it ini, teman-teman. Kalian copy, kalian paste, kemudian text qubit yang ada di sini kalian ganti jadi variabel, intinya gitu. Terus variabel text qubitnya kalian bawa ke halaman berikutnya. There you go, kita save. Gue lupa ini nggak singleton ya. Kita restart lagi, kita restart sekali lagi. Oke, sekarang kita sambil lihat di bug konsolnya. Kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya baru dia bisa memakai qubit yang sama. Ya, di halaman 2. Nah, di halaman 2, kalian sebetulnya tidak harus pakai block provider lagi di sini sebenarnya. Kalian bisa hapus block providernya, kalian remove aja. Nah, tapi di block builder di sini kalian kasih bloknya blok dari mana. Kayak gitu ya, teman-teman, sebagai pengganti si providernya. Jadi, once kalian save, ya sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi kalau kalian buka halamannya, ya udah kebuka lagi. Jadi udah beda gitu. Induknya dia udah memakai provider yang sama gitu ya. Gitulah kira-kira. Nah, itu yang terjadi kalau kalian memakai yang biasa, teman-teman. Artinya kalau kita lihat di Figma, setiap kalian membutuhkan function itu, dan kalian mau pakai lagi di halaman other page di sini, ya kalian harus bawa qubitnya. Kebayang nggak? Kalian harus ngebawa qubit berapa panjang gitu. Paham ya maksud gue ya? Berarti di other page juga kalian harus menerapkan hal yang sama gitu ya. Terus kan mau ke other page kita harus melewati wrapper, berarti wrapper harus punya juga dong. Tuh, jadi sangat-sangat panjang perjalanan si qubit ini. Nah, inilah problemnya, teman-teman. Nah, tapi ada cara lain, yaitu dengan mengganti, kalau kita masuk ke halaman qubit di sini, text qubit, kita bisa mengganti ini menjadi singleton. Bedanya dengan injectable adalah singleton ketika pertama kali dipakai, ya ketika pertama kali dipanggil, ya dia akan sama terus sampai akhir, teman-teman. Jadi, kalian cuma butuh initiate di depan aja, di belakangnya nggak perlu lagi. Kira-kira gitu. Cuman, ini bergantung lagi pada kebutuhan kalian. Paham ya? Jadi, kalau kebutuhannya cuma pengen di halaman ini, sampai halaman ini, dan halaman ini misalnya, ya udah gitu ya, ngapain. Tapi kita coba lihat dulu lah behaviornya. Ini gue jadi ngulang, sebenarnya videonya udah ada di video-video sebelumnya ya. Ini gue udah rubah jadi singleton. Di halaman 1, gue udah pasang provider, gue udah pasang bloknya di dalam text widget sini. Terus di halaman 2, ini juga gue udah pasang qubit. Nah, tapi qubit di sini sebenarnya tidak harus qubit dari
atas ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa hapus di parameter di sini. Kita delete ya, kita delete aja semuanya. Kita save ulang, oke, itu yang pertama. Ini juga kita delete, kita save lagi di halaman 1 juga. Pada saat kita nge-push kita nggak perlu ngebawa dia dari parameter. Kita save, kita refresh semuanya, masuk ke halaman 2, ya masih error. Tapi di halaman 2 supaya dia tidak error, di halaman 2 supaya dia tidak error, itu tetap kita kasih tahu dia memakai blok yang mana. Ya, dengan cara kalian panggil memakai konteks atau kalian bisa pakai get it kayak gini. Get it, kalian panggil get it-nya text qubit seperti ini. Kalian import get it-nya, boom. Ya. Sekarang kita kalau refresh, kita masuk lagi ke halamannya, sekarang udah ada anan. Jadi usahakan kalian pada saat nge-push itu ya usahakan jangan sampai menyimpan qubit. Tapi gimana kalau misalnya ada satu qubit yang akan dipakai di dalam wrapper, tapi akan dipakai di keempat-empat halaman di sini teman-teman. Jadi kasarnya adalah, let's say kita mau ada satu buah service di sini. Satu buah service yang semuanya akan mengkonsumsi blok provider kayak gini, ya kan? Tapi cuman di dalam cakupan ini doang. Jadi cuman di dalam cakupan 4 ini doang gitu ya. 4 ini aja yang make, yang lain nggak make. Nah artinya kalian harus melewatkan qubit dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Itu adalah pain point-nya. Ya udah kalau gitu kita ubah aja jadi singleton. Nggak bisa, kalau kalian ubah jadi singleton, padahal halaman 1 atau halaman utama, halaman 2, dan yang lain tidak pakai, maka ini akan ngehabisin memori kalian, teman-teman. Padahal kan kalian pakainya cuma di sini, bisa aja user nggak masuk ke sini. Bisa aja nanti dari halaman 2 dia kemana dulu. Tapi dia tetap berjalan gitu di belakang. Nah, ini wasting banget. Kita akan bahas di video berikutnya bagaimana caranya kita melewatkan qubit dari wrapper supaya satu kotakan ini bisa mengkonsumsi wrapper yang ada di sini. Intinya gue biasa sebut itu adalah dengan lokal qubit dalam satu flow gitu ya. Jadi qubit tersebut ya udah hanya dipakai di keempat ini doang. Itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.